Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster menggelar konsultasi publik rencana pembangunan infrastruktur kawasan Suci Besaki. Kegiatan tersebut berlangsung di Wantilan Sri Kesari Warmadewa, Pura Penataran Agung Besaki. Konsultasi publik ini bertujuan untuk mencari persetujuan tempat pembangunan kawasan Suci Besaki dari masyarakat yang terkena pembebasan lahan dan yang terdampak pembebasan lahan. Kawasan Pura Penataran Agung Besaki di Rendang Karangasem, Bali bakal mulai ditata pada 2020. Penataan ini meliputi lahan parkir hingga perbaikan bangunan pura. Penataan kawasan Pura Besaki ini ditargetkan rampung dalam 3 tahun. Anggaran yang digunakan bersumber dari APBN atau APBD Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dalam mengimplementasikan visi Nangun Satkerti Loka Bali, pihaknya merencanakan dan melaksanakan kepentingan Pura Besaki ini apakah bisa diterapkan 2020 sampai 2022 selama 3 tahun. Pihaknya juga bakal menata kawasan warung dan toko-toko milik warga menjadi lebih tertata rapi. Rencananya sekitar 3 hektar lahan akan dibebaskan Pemprov. Karena itu dalam pelaksanaan konsep visi Nangun Satkerti Loka Bali, saya merencanakan program untuk melaksanakan program perlindungan kawasan Suci Besaki ini agar bisa dijalankan mulai pada tahun 2020 sampai 2022 selama 3 tahun. Astungkara ini akan bisa didanai sharing dari APBN dan APBD Provinsi Bali. Maka sekarang diundang masyarakat yang memiliki lahan untuk diajak berdiskusi mengenai rencana ini, dan Astungkara tadi secara umum setuju semua. Hanya beberapa orang yang bukan tidak setuju, tapi setuju ingin dengan catatan harganya sesuai yang maunya dia gitu. Nah, ini kan harga kan yang menentukan kan lembaga independen. Dan nanti kita sinkronkan lah supaya apa yang diinginkan oleh masyarakat itu prinsipnya harus kita mendapat perhatian secara serius itu. Jangan sampai program ini membebani masyarakat gitu, atau menyusahkan masyarakat. Penataan kawasan Suci Pura Besaki oleh pemerintah Provinsi Bali mendapatkan persetujuan dari masyarakat di kawasan tersebut, khususnya bagi mereka yang terdampak. Salah satunya anggota masyarakat yang menyetujui hal tersebut adalah I Gusti Bagus Karyawan. Menurutnya, penataan kawasan Suci Pura Besaki yang akan berlanjut pada penataan penyangga kawasan sucinya nantinya akan memberikan dampak positif. Apabila proyek tersebut sudah selesai dibangun dan berjalan sesuai perencanaan, terbuka lebar kesempatan untuk mencari kerja dan peluang untuk berusaha serta peningkatan kunjungan wisatawan. Saya selaku salah satu pemilik lahan yang terdampak pastinya sangat setuju. Karena ini akan ada dampak ikutannya di kemudian hari apabila proyek ini sudah selesai dibangun dan berjalan sesuai perencanaan ke depan. Di sana akan terbuka lebar kesempatan untuk mencari kerja, peluang untuk berusaha, dan peningkatan kunjungan wisatawan utamanya. Nah, ini akan berdampak sangat positif kepada masyarakat Besaki. Penataan kawasan ini